Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang topik kata penunjuk. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata penunjuk ekeinos atau itu atau that. Tapi sekarang kita akan melanjutkan topik berikutnya tentang kata houtos, this atau inilah. Kita tentu sudah mengerti ada dua kata penunjuk, kata that dan this, ekeinos dan houtos. Inilah kata penunjuk, houtos. Dan Anda jangan sampai keliru untuk melihat kata houtos dengan autos, karena autos adalah itu untuk kata dia bentuk pronoun. Dalam bentuk kata jamaknya atau pluralnya adalah kata this, atau ini adalah tentu dalam bentuk maskulin. Nah, Anda juga tentu sudah memahami bahwa kata penunjuk atau demonstratif juga bisa berfungsi seperti maskulin, seperti feminin, dan juga seperti neuter. Di dalam tiga bentuk ini dia bisa berubah-ubah, sama seperti kata sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, perlu diingat bahwa kata penunjuk ini tidak sama dengan kata ganti diri untuk orang ketiga tunggal. Ini akan yang sudah kita katakan sebelumnya, houtos. Ada artinya heredis. Sementara untuk orang ketiga tunggal adalah autos. Nah, lihat perbedaannya. Houtos pakai hou, kemudian untuk orang ketiga tunggal adalah autos. Kata ganti orang ketiga atau di sini kita lihat sebelumnya pada pelajaran-pelajaran terdahulu kita sudah bahas ini, autos. Autos itu dia bisa juga berubah menjadi aute karena dia autos itu artinya dia. Kalau autos bisa berubah menjadi dia laki-laki atau dia perempuan atau itu. Dia seperti kata sifat. Dan ini yang sudah kita lihat pada pelajaran sebelumnya. Jika Anda ingin memahami penggunaan ini, maka Anda perlu lihat untuk pelajaran yang sudah terdahulu. Dan mudah-mudahan Anda akan mendapatkan penjelasannya di sana dan nantinya Anda bisa mengaplikasikannya. Dan hasil keseluruhannya tentu akan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini, autos, auton, autoi. Di sini akan artinya berubah menjadi mereka. Orang ketiga jamak. Di sini orang ketiga singular. Dia laki-laki, dia perempuan, atau dia itu. Baik, kita tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk membahas itu. Jadi ingat perbedaan yang jelas di sana dan jangan sampai dibingungkan. Kata penunjuk houtos bisa juga diubah menjadi bentuk maskulin, feminin, dan juga neuter. Seperti apa perubahan yang akan terjadi? Mari kita lihat terlebih dahulu untuk kata houtos dalam maskulin. Tentu karena dia adalah maskulin, dia berfungsi seperti kata sifat, maka kita akan lihat houtos ada namanya nominatif, akusatif, genitif, dan datif, ada bentuk tunggalnya, ada bentuk jamaknya, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Hout, lihat ada perubahannya, ada tau di sini, ada perubahan, endingnya sama dengan ekeinos. Dan bagaimana dengan bentuk jamaknya? Hout, houtoi, ya. Tout, perhatikan tout, kemudian tout, endingnya sama dengan ekeinos. Ketika dia digabung akan menjadi seperti ini. Houtos, touton, toutou, touto, houtoi, toutos, touton, toutois. Ini untuk bentuk daripada maskulin. Bagaimana dengan untuk bentuk femininnya? Sama ya, ada nominatifnya, akusatif, genitif, datifnya, ada tunggalnya, ada juga jamaknya. Lihat apa yang terjadi. Dia berubah karena dia feminin ya. Haute, taute, tauten, tautes, tauten, hautai, tautas, kemudian tou, perhatikan di sini, tout, touton, kemudian tautais. Ingat ya, di sini dia berbeda sekali, ada perubahan yang sangat berbeda, sama seperti maskulin dia di sini bentuknya. Ketika digabung akan terjadi seperti ini. Hauten, tauten, tautes, taute, hautai, tautas, tauton, tautais. Mudah bukan? Baik, kita lihat untuk yang berikutnya. Untuk bentuk neuter, ada nominatif, ada akusatif, ada
genitive, ada dative, ada bentuk tunggal, ada bentuk singularnya, ada bentuk jamaknya. Perhatikan apa yang terjadi. Taught, ya, berubah, akarnya berubah. Taught, gampang mengingat di sini. Endingnya berbeda, di nominatif akusatifnya berbeda dari maskulin. Kemudian taught. Ingat di sini selalu sama. Genitif pluralnya selalu sama, maskulin, feminin, dan neuter selalu sama. Oke. Dan datifnya. Ketika digabung akan seperti ini. Tauto, tauta, tauton, tautois. Ketika kita gabung, dia akan menjadi seperti ini. Ini gabungan ini untuk menolong kita lebih mudah memahaminya, melihat perbedaannya. Seperti yang saya katakan tadi, semua genetik plural itu bentuknya sama. Ingat ini. Lihat ini, semuanya sama. Dan mudah-mudahan tabel ini menolong Anda untuk memahaminya dan mempermudah Anda untuk mengerti apa maksud daripada tabel ini, dan nantinya bisa menolong Anda juga untuk menerapkannya. Baik, catatan penting dari tabel di atas adalah, pertama adalah akhiran-akhiran hautos sama persis seperti akhiran-akhiran ekainos. Huruf-huruf pertama, ya, yaitu yang ada ini, o-nya dan tau-nya sama dengan huruf-huruf pertama kata sandang tertentu atau artikel dalam bahasa Yunani. Masih ingat dulu tabel daripada kata sandang tertentu? Ingat itu, kembali kepada pelajaran sebelumnya ketika kita mempelajari artikel, dan di sana kita lihat ada tabel. Nah, berikutnya vokal rangkap au tidak selalu dipakai untuk maskulin atau neuter. Demikian au tidak selalu dipakai untuk feminin. Penting diingat, jikalau ada o atau omega dalam akhiran, pakailah au. Dalam kata dasar, jikalau ada kata a atau eta dalam akhirannya, pakailah au. Oke, ini hanya sekedar mengingatkan. Kalau Anda mau menerapkannya, silakan diterapkan dan silakan perhatikan. Pemakaian daripada hautos. Bagaimana pemakaiannya dalam kalimat, nanti kita akan lihat di sini, tapi penjelasannya terlebih dahulu. Dalam bahasa Yunani, apabila kata penunjuk hautos dipakai sebagai kata sifat, maka kata sandang tertentu selalu dipakai dengan kata beda dan diletakkan di posisi predikatif, sama persis seperti kata ekainos yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi tidak perlu bingung. Anda mengerti pemakaian daripada ekainos, maka Anda akan bisa memahami penggunaan daripada hautos di sini. Contoh-contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah, masih ingat ini ya, domba, ya, domba itu adalah probaton. Kemudian tapi sebelumnya kita sudah lihat namanya that sheep, domba itu. Sekarang di sini hanya berubah menjadi domba ini. Lihat di sini, to probaton. Lihat ya, persis sama, to probaton, posisinya persis sama, atau to probaton to. Kemudian this servant, hamba ini, doulos, masih ingat hamba, doulos, masih ingat hamba, doulos. Oke, kita akan lihat di sini, hautos, ho doulos, atau ho doulos, hautos. This disciple, murid ini, masih ingat matetes, hautos, ho matetes, hautos. Misalnya. Kemudian adalah this book. Apa itu book? Biblion. Kemudian kita lihat tauto, ho biblion. Biblion, ya, neuter. Ini juga dia mengikuti neuter. Atau to biblion, tauto. Nah, contoh-contoh sederhana dalam bentuk jamak kita lihat di sini. Yang sebelumnya dalam bentuk singular atau bentuk tunggal, ini bentuk jamaknya. Coba perhatikan, tauta ta probata, this sheep, domba-domba ini, atau ta probata, tauta. Oke, contoh berikutnya adalah these servants, hamba-hamba ini, hoitoi, hoi douloi, atau diubah posisinya kembali menjadi hoi douloi, hoitoi. Contoh berikutnya adalah these disciples, murid-murid ini. Kita akan lihat hoitoi, hoi matetai, ho matetai, hoitoi. Mudah bukan? Hanya mengubah posisinya saja.
Kemudian contoh berikutnya adalah these books. Apa itu books? Biblion ya. Kalau dia buku-buku berarti adalah Biblia. Kita akan lihat penulisannya tauta ta Biblia, ta Biblia tauta. Mudah bukan? Tidak ada yang susah ya. Hanya jikalau Anda sudah mempelajari pelajaran terdahulu akan menolong Anda untuk memahami ini. Penting untuk diingat di sini, meskipun susunan penulisan kalimatnya mengikuti susunan kata sifat bentuk predikatif, tidak berarti bisa diterjemahkan seperti kata sifat. Ini harus dimengerti ya. Nah, lihat di sini, ini adalah kata sifatnya. The angel is holy. Ini adalah penulisan daripada kata sifatnya. Ho angelos hagios. Penulisan di sini, tapi tidak bisa diterjemahkan persis seperti itu. Nah, hoi matetai, hautoi, atau hautoi, hoi matetai. These disciples. Meskipun posisinya penulisan sama, tapi ketika diterjemahkan tidak seperti itu. Kita tidak bisa terjemahkan ini, the disciples are these. Ini bisa kita terjemahkan, the angel is holy. Tapi di sini yang kedua tidak bisa kita terjemahkan, the disciples are these. It's a wrong translation. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jika ingin menerjemahkan inilah murid-murid itu, atau ini adalah murid-murid itu, maka harus memakai emi. Lihat di sini, inilah murid-murid itu. Ya, kita ingin terjemahkan seperti itu, maka kita pakai tambahan daripada esin. Nah, di sini, these are the disciples. Tapi kalau kita ingin mengatakan these disciples, maka kita tidak memakai esin. Sama halnya jikalau ingin menerjemahkan inilah domba-domba itu, atau ini adalah domba-domba itu. Kita akan tulis seperti ini. These are the sheep. Selanjutnya yang ketiga. Apabila kata tunjuk ekeinos dan houtos berdiri sendiri, di mana tidak ada kata benda yang mengikutinya atau yang diterangkan, maka artinya sama dengan kata sifat, yaitu berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada kata lain yang mengikutinya, ekeinos atau houtos. Nah, lihat di sini, houtos. Kalau dia houtos begitu saja, maka artinya dia adalah orang laki-laki ini. Atau seperti ini, ekeine, maka perempuan itu. Tidak ada kata benda yang mengikutinya, berdiri sendiri. Dan kemudian kata tauta, hal-hal ini. Nah, seperti ini sering terjadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Masih ingat dulu ketika kita mempelajari kata sifat juga bisa berdiri sendiri. Agathos, atau semuanya ada begitu. Atau hagios, tidak ada kata benda yang mengikutinya. Maka itu berbicara tentang orang yang ada di situ, atau sesuatu yang ada di situ. Masih ingat pelajaran tentang kata sifat barusan saya sampaikan? Pada waktu itu kita mempelajari bahwa kata sifat juga bisa berdiri sendiri tanpa harus diikuti oleh kata benda yang diterangkan. Tetapi kata sifat itu harus mengikuti artikel atau kata sandang tertentu. Masih ingat ya? Ho agathos, orang laki-laki yang baik. Ho hagios, orang laki-laki yang suci. He petoke, wanita yang miskin. Ta eskata, hal-hal yang terakhir. Masih ingat ya? Ini adalah sesuatu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentu jikalau Anda mengulang hal ini akan sangat baik. Karena semua ini disampaikan di sini karena memang ada kaitannya dengan kitab-kitab Perjanjian Baru. Mudah-mudahan tentu dengan terus belajar, giat belajar, Anda akan terus meningkat, terus menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bahasa Yunani. Jika ingin memahami lebih dalam, silakan melanjutkannya untuk video-video berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari di sini benar-benar berguna buat Anda, menambah pengetahuan Anda, dan semakin memperlengkapi Anda untuk mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih.